Kemari. Jangan bergerak. Aku bantu halangi. Wah, kebetulan sekali, Nona. Apakah Anda membicarakan saya? Kancing. Oh, gaunnya. Rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda salah orang? Nona Wei, kan? Pertama kali kita bertemu. Tolong jangan pura-pura kenal saya baik-baik. Saya tidak tahu dari mana Anda dapat nama saya. Saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan ada irisan lagi. Sudah cukup jelas? Oh. Mungkin Anda terlalu mirip dengan gadis yang saya kenal dulu. Saya salah orang. Maaf. Halo, siapa ini? Halo. Permisi, apakah ini Bapak Ling Xiao? Ya. Siapa Anda? Oh, saya Wei, perwakilan grup Chao. Saya ingin bicara soal mobil. Oh, saya sudah menunggu Anda. Di mana Anda? Sekarang. Saya di depan sekarang. Anda di mana? Oh, Anda jalan terus saja. UMO. Aduh. Ya. Anda jalan lurus saja. Tapi tidak ada orang Lalu ke sisi kanan Anda. Aduh. Stop, yang Anda lambaikan. Saya lihat apakah saya salah orang.
Ah, ini bagus. Oh, hei. Baiklah, Anda jalan di depan. Pak, di mana kamu berhenti sih? Halo, Xiaoyu. Ah, Jangan bergerak. ah, Halo. ah. Halo. Akulah orang yang kamu cari. Nama saya Ling Xiao. Kita akan memiliki banyak waktu untuk bergaul ke depannya. Nona Wei, tolong bimbing saya ke depannya. Silakan lewat sini. Beraninya kamu menipu saya. Nona Wei, ini adalah pertama kalinya kita bertemu. Mari kita langsung ke bisnis. Tolong berikan saya kontak penjualannya, terutama bagian purna jualnya. Kamu mau minum kopi atau teh? Atau jus? Tidak diberikan kontak penjual itu pada saya. Saya sedang terburu-buru. Di mana kontraknya? Oh, ini kontraknya. Ini bagus. Tidak ada masalah. Jika bisa, saya perlu membawa ini pergi. Untuk ditunjukkan oleh bos saya. Halo, Oh, tentu saja, boleh. Halo, berhenti. jangan bergerak. Lewati sini. Oh, bagaimana kalau saya belikan yang baru untukmu? Lagi pula saya memang berhutang gaul denganmu. Tidak, 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 tidak. Kamu hilang saja dari depan mataku. Itu lebih baik dari apapun. Ya, ini sepertinya anakku. Saya pergi dulu. Apakah sekarang sudah baik? Oh, betapa apesnya putriku. Kenapa bisa begini? Melihatnya membawa sial. Aduh, Aduh, Halo, halo. Apakah itu Nona Wei? Iya, iya, iya. Kamu siapa? Halo, Nona Wei. Saya kepala stasiun televisi kota. Selamat, Anda terpilih sebagai penonton tuntut. Staf kami akan membayarkan bonusnya nanti. Nona Mei, bolehkah Anda memberitahu nomor KTP dan nomor kartu bank Anda? Ah. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu bilang saya menang undian. Apakah kamu yakin? Hahaha. Stasiun TV apa kamu? Aku sama sekali tidak pernah menonton acaranya. tolong cari alasan yang lebih meyakinkan untuk menipu orang lain kali. Potong. Saya ingin tahu apakah Anda sudah selesai. Jika saya beritahu, ya, kamu benar-benar mengira aku bayi antena. Bisa latih otak dulu sebelum menipu? Kalau telepon lagi, percaya atau tidak. Saya akan, human flash, kamu di Weibo sampai jadi teletubb bias. Lupa makan suplemen otak waktu keluar? Aduh, bos. Yah, aku baru saja dalam 2 jam. Beli aku gaun untuk reuni. Buang-buang waktu menelpon. Kamu punya sisa 1 jam 56 menit. Kalau sampai waktunya aku belum lihat baju, kamu bisa main Teletubbies MU. Besok jangan kerja lagi. Ah, kok bisa begini? Dosa apa yang sudah kulakukan? Tuhan kirim 2 orang ini untuk menyiksaku. Oh, Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? sweater balik.
Hei, Ning Sue, tolong. Kalau kamu tidak datang selamatkan aku. Kamu hampir bisa ambil jenazahku. Nonada, sudah nunggu setengah hari, kamu juga tidak angkat telepon. Ini di mana? Alamat yang diberikan ke saya di sini seharusnya benar. Ayo kita lihat. Ayo, ayo, ayo. Halo, apakah ini Bapak Su? Ya, betul. Saya Zhao Zengnan dari grup Zhao. Saya ambil bajunya. Ayo pergi. 2 orang. Silakan lewat sini. Wah, Ini beberapa set milik Pak Sao. Pilih sendiri. Kasih tahu kalau sudah pilih. Pak Su. Terima kasih, terima kasih. Kalau begitu saya ada urusan dulu. Baiklah. Wah. Coba tebak, berapa harga satu setel di sini? Nggak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Harus sering ke tempat ini. Semuanya apa yang tidak? Kamu mau apa di sini? Tujuannya jelas. Lihat kancingnya. Wah, ada tahunnya. Kalau saya tidak salah, di sini menyediakan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini terlalu ribet. Pakai 10 tahun. Kamu nggak ngerti itu. Baju bagus itu bisa dipakai seumur hidup. Oh, yang pertama bantu dia pilih jas. Oh, ya. Pulang kampung, kan? Nggak cuma tunjukkan kualitas. Nggak boleh terlalu norak. Jas formal ini auranya terlalu kuat. Nggak bisa. Kalau gitu yang ini nggak cocok. Apa ini? Ini santai tapi tetap formal. Hei, tapi bahannya kan linen. Gampang kusut. Malu banget kan kalau bos nggak ganti baju pulang kerja. Itu juga nggak bisa. Aduh, yang ini. Itu dia. Lumayan. Cukup puas. Bawa gaun ini ke laundry nanti. Untuk setrika tekanan tinggi. Kasihan perhatian, cari topik aja. Aku bilang, ganteng banget. Ambil barangmu dan pergi. Hum. Gak usah Yaha. Apa cabul ini dikirim Tuhan buat nyiksa aku?
Kamu bisa ke bar cantik dalam 10 menit. Oke, kamu anak. Minum air 10 menit. Kamu pikir aku ngawasi transfer waktu sosial? Aku gak mau pergi. Cabul mati hum. Kamu gak usah kerja besok. Yuk, sudahlah, sudahlah, sudahlah. Hei, kenapa buru-buru banget? Buruan mau lahir lagi? Telat banget buat pilih bayi. Kamu gak mau layani bos sakit itu lagi, kan? Ya, tahu. Bingung. Benar itu. Kelas 10, bye-bye. Hei, jangan lupa kunci pintu. Apa situasinya? Bos sakit macam apa di tengah malam? Hah? Aku, Zhao Zong. Halo, Ini dia. kamu ngapain? Kamu mau? Kamu. Ambil buat beli gaun baru. Ikut aku ke pesta koktail besok. Aku pesan aduh haha. Opsalaheyo. Ahahalala araso oh. Ernie. Ha. Aku semua ka oh. Kembali, aku kembali. Nieswe ada di sini. Aduh, aku kembali. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sudah larut masih bertengkar dengan ibumu. Aduh, kan? Ibuku menyiksaku, setiap hari mengomel. Masih dekat denganmu. Hah, tapi kamu di sini. Kita berdua tidak tenang. Aduh. Aku mau mandi. Aku juga mandi. Aduh, Huem. Itu tidak benar. Sedikit. Aku? Kenapa kamu begitu bersemangat? Apa yang kamu katakan tidak karuan? Apakah dengan pria? Uem, Siapa itu? tolong beritahu aku jika aku mengenalnya. Bosku minum terlalu banyak. Aku mengantarnya pulang. Oh, diantar pulang oh. Kenapa kamu tidak tinggal? Ah, Kamu demam, kan? hei, aku bilang Nona Weida. Kamu 24 tahun. Masih sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa tidak kamu manfaatkan dia? Pria tampan mabuk berbaring di sampingmu. Kenapa tidak mengambil kesempatan baik seperti itu? Hei, sejak bosmu memanggilmu, itu berarti ada pikiran padamu. Hei, hasilnya kamu masih pura-pura suci. Kamu pantas sendiri. Hei, kamu mau Ya, kamu mau meninggalkannya sendirian. Mereka semua jadi korban anak. Aku tidak sabar untuk pergi. Apa pikiranmu? Satu persatu, semuanya sudah tua. Kalian berdua tidak punya fantasi. Bagaimana rasanya punya pria tampan berbaring di sampingmu? Ah, sok suci. Harus tunjukkan ke siapa? Lihat aku bermain untuk makan. Opa. Konsar Hamida. Salaheyo. Kasamida. Ning Sue Ken Lang Heyo. Kasa, kemari. Udah ditunjukin 3 kali. Masih aja liatin. Lagi lihat apa? Nah, yang mana yang kelihatan bagus? Hang, Kenapa kamu pergi? Mau ke hotel buka pintu atau tuang anggur? Apa ini? Besok aku ikut koktail sama bos. Nggak tahu mau pakai yang mana buat koktail yang bagus. Hei, kapan dan di mana? Bisa ajak aku ikut? ini. JK? Oh, bukan berarti aku belum pernah ke pesta koktail. Kamu bilang ke bosmu. Gimana kalau bawa teman? Oke deh. Hei. Terima kasih. Aku nggak akan lupa kebaikanmu. Terus kamu bisa bantu aku lihat yang mana yang mau dipakai. Oh, milih baju cari aku? Kamu emang ketemu orang yang tepat. Nah, hei, aku kasih tahu sesuatu. Gaun ini penting banget.
Tapi penampilanmu juga penting loh. Dengerin aku. Nah, sekarang kamu harus perhatiin warna dan gaya. Wah, lihat ke atas tuh, lihat ke atas. Tapi dagunya dikit-dikit ditutupin. Terus pas lagi lihat orang. Harus penuh kasih sayang. Penuh perasaan lembut. Kadang-kadang perlu kasih tatapan menggoda. Aduh, kamu ini apa sih? Kamu buru-buru matamu kamu. Oh, suka nggak ini itu? Ya udah, beraniku. Hei, halo. Pilih bajumu. Haha, kamu nggak akan bisa nyamain aku. Ayo, kamu bisa duduk. Lihat, aku akan membuat perubahan besar untukmu sekarang. Bagaimana caranya kau harus menyilaukan mata Zhao Zong? Hei, itu tidak benar. Siapa lagi yang kau ambil selain dirimu, Zhao Zong? Hanya aku. Hanya kau? Mari kita bekerja sama dengannya. Kita harus memenuhi harapan Zhao Zong padamu. Ya ampun, omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Wajahnya memang seperti itu setiap hari. Yah, sama-sama. Siapa yang mau bersamanya? Orang lain yang kaya dan manja itu kenapa? Tidak bisakah kau lebih toleran? Gaya apa yang akan kau pakai besok? Hei, aku tahu. Manis? Oh, manis tidak bagus. Bahkan dupa pun tidak. Aduh, yang asam pedas juga tidak bagus. Ya ampun. Hei, hentikan itu. Aku akan pergi ke pesta kopel, bukan ke bar. Aduh, cepat bangun. Bangun, ayo kita cepat-cepat. Gaya apa yang kau suka, Zhao Zong? Cepat katakan. Jangan selalu Zhao Zong. Aku akan bekerja. Oh, kau salah tentang itu. Janji apa yang kau punya sebagai asisten kecil? Kita harus berlari ke istri bos. Nyonya bos. Aku puas sebagai asisten kecil. Syukurlah. Tahukah kau betapa sibuknya aku? Aku tidak akan mempertimbangkan urusan perasaan untuk sementara. Oh, jangan banyak bicara. Halo? Ya, kau tidak punya waktu untuk hubungan. Tapi kau harus menikah. Kalau begitu kau tidak bisa menikah. Kau menangis sampai mati. Kau. Aduh. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain ini. Aku bawa semuanya kali ini. Pasang saja ke tubuhku. Aku ini Doraemon loh. Tunggu saja barang yang kamu inginkan. Oh tidak. Ding 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 ding. Maafkan aku. Biarkan aku rapikan dulu. Hei Wei, aku tahu. Kamu cocok pakai baju yang menonjolkan temperamen. Tunggu aku cariin untukmu. Bagaimana yang ini? Oh, tidak. Orang yang keluar sana semuanya orang kaya. Ini kan produk tiruan. Terlalu berlebihan. Aku akan gantikan untukmu. HMPH. Yang ini bagus. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Hehehehehe. Yang ini. Apakah warnanya terlalu mencolok? Aku bukanlah protagonisnya. Viv, yang ini sangat bagus loh. Pikiranmu ini salah. Ya, pakai yang ini. Tingkat pengembalian pandanganmu pasti 10.000%. Ning Sue. Tolong lepaskan aku saja. Tidak. Biarkan aku katakan padamu. Ini ibarat memberikan kamu seluruh hutan. Kamu hanya butuh satu cabang pohon willow. Memberikan kamu seluruh laut. Kamu hanya butuh setetes air. Jadi jangan terlalu meminta banyak. Alas. Oh sudahlah, jangan bicara banyak lagi. Ayo pergi. Benar-benar. Oke kan? Kembali ke posisi awal. Kamu harus membalas budiku dengan baik. Cepat! Ayo keluar dan berolahraga. Ayo, percaya padaku. Aduh, ayo pergi. Hei, ini tidak bisa berhenti. Berhenti di sana. Lihat apa? Ayo pergi. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Anak Utman, kamu bahkan tidak bisa bicara kan? Ini putra ketua Lim. Perhatikan sikapmu. Tuan Lim, maafkan saya. Tidak tahu itu Anda. Maaf, ada apa? Bantu saya parkir mobil. Ya Saya minta maaf. Orang baru tidak tahu aturannya. Ayo masuk. Resepsi akan segera dimulai. Oh,
Proyek ini juga berkat bantuan Anda, hahaha. Para tamu terhormat, selamat malam semuanya. Merupakan kehormatan besar bagi Anda semua untuk menghadiri makan malam apresiasi ulang tahun ke-20 grup Seongda. Mari kita gunakan tepuk tangan hangat berikut. Sambutlah Tuan Ling Yong Seong, Ketua Grup Seongda, berbicara di atas panggung bersama istrinya, Nyonya Zhao Meihua. Tamu terhormat, teman dan kerabat. Selamat malam semuanya. Saya mewakili grup Seongda. Sambutan hangat untuk Anda semua malam ini. Teman-teman bersusah payah datang jauh-jauh untuk memberi ucapan selamat dan untuk bernegosiasi hal-hal terkait bisnis. Untuk ulang tahun ke-20 grup kami, tambahkan kehangatan dan kedamaian. Saya dengan tulus merasa senang. Dan kepada teman-teman untuk promosi persahabatan antara kedua belah pihak. Dan telah melakukan upaya tanpa henti. Perilaku. Menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saya memiliki ucapan terima kasih khusus untuk hari ini. Yaitu untuk berterima kasih kepada keluarga saya. Selama bertahun-tahun tanpa dukungan mereka, tanpa pengertian mereka, percayalah, Seongda tidak akan memiliki kemuliaan ini hari ini. Jadi, saya ingin semua orang memberikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Dalam pertemuan teman lama dan baru, saya usulkan untuk kerja sama tulus kami di masa depan, demi persahabatan masa depan kami, dan untuk kebahagiaan keluarga dan kesehatan teman-teman Anda. Mari kita angkat gelas bersama. Teman-teman, bersulang. Ini memang keberuntungan. Aku benar-benar marah. Aku marah. Aduh, Yah, ini adikku sendiri loh. Ini temenmu kan? tidak. Aku tahu
tipe orang seperti ini. Bagaimana aku bisa tahu? Hehe, Hahaha. Tiba-tiba ada insiden kecil saja. Ini juga sangat membantu loh, teman-teman. Mari kita lakukan ini dulu sebagai penghormatan. Sekarang giliran untuk menari. Semoga teman-teman semua bersenang-senang bersama. Hahaha. ya udah, ayo kita menari. Ya udah, oh. Bagaimana tarianku? Tarian yang bagus. Kamu pernah latihan menari ya? Tentu saja. Nanti kalau ada peran menari, pikirkan aku ya. HMPH. Kalau gitu, tinggalkan nomor telepon dulu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Cewek secantik ini ngajak kamu menari loh. Urusan aku mau menari atau tidak, bukan urusanmu. Vivi. Menari denganku. Oh, Chen Binda. Kamu sudah banyak membantu kami selama bertahun-tahun ini. Membantu kami melewati satu demi satu kesulitan. Ayo, selamat tinggal, Jin Yu. Terima kasih, terima kasih. Tuan Lin. Acara hari ini sangat bagus. Ah, cuma sopan santun saja. Penampilannya benar-benar gaya Sionda kita. Hahaha. Ini aku cuma cari alasan. Untuk mengumpulkan kalian semua. Hahaha. Ayah, maafkan aku. Karena ada sesuatu tentang perusahaan ini. Jadi telat datang. Ayo, izinkan saya perkenalkan. Ini Ketua Sionda, Lin Dong.
Oh, dadah oke. Ini dia. Koktail pesta kayak gini membosankan ya? Iya, lumayan membosankan. Mending kita minum anggur ini lagi. Oh, Pak Chen. Saya masih ada urusan. Saya berangkat dulu. Kalau kamu pergi duluan, bukan saya sendirian nanti jadi bosan? Oh. Wah, kamu cocok pakai gaun ini. Sampai besok ya, haha. Hei, Ling Xiao, kamu di mana? Kukira kamu sudah pergi. Oh, saya siap berangkat. Meng Tong R. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Kapan-kapan saya traktir makan. Oh, gak usah makan-makan. Tapi kalau kamu benar-benar bisa bantu Xiongda, saya jadi lebih lega. Itu bos kamu hari ini ya? Oh, kamu bilang dia. Iya, Dia baik banget sama saya. lumayan baik. Baiknya gimana? Seberapa baik sih? Gak sebanding jadi bos sendiri. Kamu benar kan? Aduh. Kayaknya dapat juru lobi lagi nih. Saya penasaran. Apa toko es beneran sehebat itu? Sampai Xiongda yang gede kamu gak mau? Ini bukan masalah toko 4S. Saya punya mimpi sejak kecil. Yaitu buka bengkel mobil sendiri. Makanya harus mulai dari bawah. Pahami kebutuhan setiap pelanggan. Jangan sungkan-sungkan. Ayah saya masih butuh kamu jaga. Ayo, Bang. Aku pergi sekarang. Jangan khawatir. Hahaha, kamu terlambat lagi. Terlambat lagi. Vivi, kenapa kamu terlambat lagi? Dia tidak puas dengan dokumen Direktur Sao. Buat yang baru. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum pulang kerja hari ini. Taruh di meja saya. Bagaimana mungkin menyelesaikan dokumen ini sebelum pulang kerja? Itu tanggung jawabmu. Tidak menemukan apa-apa? Oh, pemegang saham misterius. Informasi yang kita punya sangat sedikit. Pada dasarnya, kita tidak punya informasi sama sekali. Mereka terus membeli saham kita secara diam-diam. Dan mulai dari pemegang saham kecil. Ini pasti tidak sesederhana itu. Kita tidak boleh sampai menyinggung mereka. Bunuh Xiongda dulu. Xiongda, kemari. Untuk pertandingan hari ini, formasi Dania memang sangat kuno. Gerakannya baru saja dimulai. Aku tanya Tuan Muda. Siapa yang membuatmu marah lagi? Bagiku, aku orang yang mudah nostalgia. Meskipun kamu tidak cari aku. Xiongda. Bisakah kamu tidak menyebutkan hal ini? Aku awalnya juga tidak tahu kamu punya hubungan seperti ini. Lagi pula, perusahaanmu berjalan dengan sangat baik. Wah, aku mau pergi. Dia tidak baik padamu. Kamu tidak bisa bicara seperti itu. Jika kamu menganggapku sebagai saudara, aku bisa bantu kamu kapan saja. Posisi apa yang kamu pegang di perusahaan Xiongda? Asisten ketua. Orangnya juga cukup baik. Berarti kamu pasti bisa mengakses banyak proyek inti. Bukan sampai ke level inti sih. Cuma menjalankan tugas, ngurusin hal-hal kecil saja. Ayo, jangan lakukan itu padaku. Kalau begitu aku ingin dapat banyak informasi berharga dari MU. Itu tidak mungkin, kan? Hei, aku bilang teman. Aku baru masuk perusahaan ini belum lama. Kamu tidak akan menyusahkanku, kan? Kamu salah paham. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk dapatkan uang. Tapi lawanku belum tentu begitu. Aku punya pertanyaan untukmu. Baiklah, silakan bicara. Apakah kamu menemukan Xiongda You memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku ketahui, tidak ada. Hah? Kenapa saham grup Sao tidak bisa dimanipulasi? Tidak ada.
Bagaimana bisa? Tidak, tidak, tidak. Ayo, ayo, minum, 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 minum. Bagaimana yang satu ini? Bagaimana pendapatmu tentang roadshow ini? Oke. Ramai sekali karena banyak orang yang datang. Ling Xiao, bagaimana pendapatmu? Roadshow tidak ada yang baru. Kedua, tidak bagus untuk disebarkan. Dan juga tidak banyak orang yang datang melihat kegiatan ini. Aku rasa ini mobil. Tidak kondusif untuk penyebaran semangat budaya kita. Terus apa pendapatmu? Mikrofilm. Bagaimana menurutmu? Kita sudah pernah memikirkannya sebelumnya, tapi biayanya terlalu mahal. Kamu tahu, bukan bicara soal produksi, hanya biaya aktor saja. Anggaran kita tidak cukup. Soal aktor, kita bisa adakan audisi. Dari kalangan white collar sampai mahasiswa. Proses ini sudah jadi propaganda. Itu ide yang bagus. Apakah yang lain setuju? Menurutku cara ini sangat bagus. Sekarang acara pencarian bakat umumnya mendapat perhatian yang sangat tinggi. Oke. Kalau begitu suruh Departemen Perencanaan buat rencana secepat mungkin. Oke. Tuan Zhao, ini laporan yang sudah disusun ulang. Taruh itu di sana. Hanya nyaris memenuhi syarat. Terima kasih, Tuan Zhao. Saya akan berusaha lebih keras. Kalau begitu saya keluar dulu. Silakan. Aduh, tunggu sebentar. Lihat dokumen-dokumen ini. Pelajari bagaimana orang lain melakukannya. Saya beri kamu 3 hari untuk menulis laporan setelah membacanya. Saya harus menulis lagi. Sudah banyak, keluar dan tutup pintunya. Wah, sangat tampan. Hei, lihatlah. Dibandingkan dengan Direktur Zhao kita, masih kalah jauh. Benar, sangat tampan. Wow, aku sedikit tampan juga. Oh, aku bawa sesuatu untukmu. Aku sedang bekerja. Bapak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku mau ngasih dress untukmu. Gaun yang aku beli terakhir kali belum aku kasih ke kamu.
tolonglah, aku mohon padamu. Bisakah kamu bersikap baik? Jangan ganggu kerja rekan kerja saya, oke? Oh. Tuan Zhao. Halo, Tuan Zhao. Apakah pekerjaan yang saya minta kamu lakukan sudah selesai? Saya baru saja mau memulainya. Kerjakan sekarang juga. Saya belum mengambil barang itu. Kalau kamu tidak suka, aku akan belikan yang lain untukmu. Aku taruh di mejamu. Kamu ikut aku ngejar cewek di sini. Apakah dia berbeda? Kalau begitu masuk dan duduk sebentar. Lain kali saja ya. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan pergi sekarang. Ini untuk menghindari kesalahpahaman semua orang. Soal hubungan antara aku dan Zhao Zenan, belum bisa aku pastikan. Apa yang kamu takutkan? Mereka cuma iri dengan kecantikan alami kamu. Mereka semua keluar untuk bersosialisasi kok. Siapa yang tidak pernah mengalami gosip? Hei, kan kamu punya bos itu. Kenapa kamu tidak ngomong dari tadi? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma sedang menggali gosip kok. Kamu ini ya? Itu seperti yang tertulis di buku. Cerita dari Cinderella sampai Snow White. Bos kamu itu. Pasti ada orang di balik layar yang pandai sekali bermain drama. Tapi kan kamu lagi nonton TV. Ayo dengar apa itu. Jangan berpura-pura sama saya. Tentu saja ini menarik. Kamu pasti sudah merasakan sesuatu kan? Akui saja. Dia bersikap sama ke semua orang. Ayo lanjut nonton TV aja. Aku mau balik tidur nih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Ayah, mimpi indah ya. Cepat sini Ling Xiao. Tuan Zhao. Ling Xiao, Pak Zhao. Ling Xiao, Pak Zhao. Kamu tidak mau melihatnya kan? Dia membelinya untuk hadiah ulang tahunnya. Apa yang anak-anak pakai sekarang? Benar sekali. Semua baju yang saya belikan untuknya tidak pernah dia pakai. Dia semua beli sendiri. Aduh, anakku sayang. Sudah besar juga tidak bikin saya tenang. Jangan dibersihin barang-barangnya lagi. Lagi pula dia tidak akan kembali kok. Meski tidak kembali juga harus diberesin. Dia kan anak saya. Ya saya ceritakannya. Lin tua. Lihat nih, ketika saya lagi bersihin barang. Saya nemuin baju lama ayah. Sweater ini saya belikan untuk ulang tahunnya. Saya rajut sendiri dengan tangan saya. Saya ingat ketika itu saya baru belajar merajut. Lengan bajunya dirajut jadi satu panjang satu pendek. Saat itulah kakakku melihatnya. Dia ngomong aku setiap hari. Oh, adik, rajut satu untukku juga dong. Ya, sudah bertahun-tahun berlalu. Oh, ngomong-ngomong, 2 hari lagi, itu adalah peringatan kematian ayahku. Ingat ya, suruh semua orang pasti pulang. Makam tua. Kamu kira orang-orang mereka bisa datang? Aku bahkan tidak ingat tahun dan bulan kapan terakhir kali kita makan malam reuni ini.
Bagus. Hari ini aku sangat senang loh. Bukan cuma semua orang ingat bahwa hari ini adalah ulang tahunku. Mereka juga sengaja datang untuk merayakan ulang tahunku ini. Ini yang namanya berkumpul dengan penuh kebahagiaan. Jadi, aku akan manfaatkan kesempatan ulang tahunku hari ini untuk mengumumkan sebuah keputusan. Setiap tahun tanggal 15 Agustus, kita semua harus menunda pekerjaan yang sedang dijalankan. Berkumpul bersama dan bersenang-senang, bersatu kembali. Kalau semua setuju, kita bersulang sekarang. Aku setuju, aku setuju, aku setuju. Bersulang. Bersulang, habiskan. Ayo, oke, bersulang. Hei, Mei Hua. Hehe. Bantu kamu taruh odolnya, tunggu sebentar. Hari ini senang sekali. Haha, Jiang Wo, Izinkan aku bersulang untukmu. Ayo, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Baiklah, ayah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk kakek. Selamat ulang tahun. Ayo, selamat ulang tahun untuk kakek. Makan sedikit ini. Hahaha. Hei, ayo makan. Makan banyak-banyak. Hati-hati. Jangan terlalu panas. Hati-hati. Coba rasakan. Hehehehe. Enak nggak? Anak-anak, aku benar-benar sudah makan banyak. Makanan tidak selezat yang kamu masak. Itu yang anak muda bilang sekarang. Orang yang mau pertahankan suami, jaga dulu perut suaminya. Kamu bilang kalau aku nggak punya dua kuas ini, aku bisa biarin kamu tinggal sama aku selamanya. Nah, kalau kamu bilang gitu, waktu muda, mending aku cari chef aja. Chefnya harus bisa bikin aku cantik. Hahaha. Lagi pula, anakku juga suka masakanku. Kamu lihat apa di sup ayam? Lobang tumis brisket sapi. Dari kecil, aku kasih dia 1 panci besar buat makan mangkuk besar. Suka makan ini, itu benar. Kamu bilang anak kita. Semuanya baik-baik saja. Ini soal kerja. Selalu keras kepala sama aku. Selalu nentang aku. Aduh. Dia kan anaknya. Kamu kan bapaknya. Kamu harus arahin dia. Pelan-pelan komunikasi sama dia. Baru datang, suruh dia lakukan ini itu lagi. Orang nggak tahan. Sekarang orang bilang tekanan gunung. Kamu banyak tekanan. Ngerti nggak? Gimana kalau gini? Kamu biarin anak pulang makan malam. Kamu bilang aja sama dia. Selama dia senang. Mau ngapain dia nanti? Aku nggak ikut campur. Beneran? Aduh. Bapak mau terbuka. Nih, aku kasih kamu udang. Bagus-bagus Mekta. Kamu nonton drama Korea kebanyakan sekarang. Bisa juga kata-kata asing. Hahaha. Hinan, udah baca laporan keuangan tahunan perusahaan? Pak, aku mau kasih tahu. Aku nemu ada pemegang saham misterius di perusahaan kita. Dia nggak pernah muncul. Dan dia diam-diam beli saham dari tangan retail perusahaan kita. Aku tahu. Jangan khawatir. Dia cuma punya 2 atau 3 titik di tangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bisnis harus ada pola yang jelas. Pikirkan untuk jangka panjang. Lebih perhatikan tren perkembangan perusahaan lain di industri ini. Tapi ayah, aku cuma pengen tahu. Sebelum aku pulang ke rumah, apakah kamu menyadari? Belum ada apa-apa. Menurutku pihak lain baru saja beraksi. Baru saja mulai beraksi. Dia juga pasti sudah menyusun rencana jangka panjang. Jangan takut. Aku sudah sering melihat hal seperti ini. Hinan, sekarang kamu tidak perlu terburu-buru. Karena musuh masih bersembunyi di gelap. Kita masih belum bisa membedakan siapa-siapa. Mungkin ada mata-mata di dalam perusahaan. Jadi kamu harus membereskan hubungan personel di perusahaan. Membedakan antara kawan dan lawan. Baik, itu juga yang sedang aku rencanakan. Bagus. Aku akan pulang secepat mungkin. Jangan punya beban pikiran. Berani maju terus. Jangan khawatir, ayah tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih, Bu. Wah, banyak sekali makanannya. Nanti kamu bagi-bagi cemilan dan barang-barang ini ke temannya. Ini, aku beliin makanan beku ini buatmu. Aduh, ibu akan masukkan ini ke kulkas buatmu. Hei, dengar aku bicara. Banyak sekali loh. Oh, lihat deh, kulkasmu ini cuma ada cola, gak ada apa-apa lagi. Sama sekali gak ada makanan lain. Aku beliin pangsit buatmu. Ada juga ini. Bakcang. Nah, ada juga pangsit. Bu. Aku bilang, kenapa kamu beli sebanyak ini? Aku di sini gak kekurangan apa-apa loh. Hah, kan kamu gak tinggal bersama kami. Kira-kira bagaimana aku bisa gak khawatir sama kamu? Dengar apa yang ibu bilang.
Cuma ibu di dunia ini yang sungguhan khawatir sama kamu. Apakah ibumu tahu? Kamu pikir toko 4S kamu begitu sibuk dengan pekerjaan? Apakah benar-benar sesibuk itu? Bukan terlalu sibuk. Cuma tinggal masak sesuatu buat dimakan setiap kamu pulang ke rumah. Lagi pula, aku makan malam di rumah ini. Ayah lebih cerewet daripada kamu. Apakah aku sudah mengomel? Kamu masih mencampuri hidupku, kan? Apakah aku mencampuri hidupmu? Ah, asal kamu bisa pulang ke rumah makan bareng aku. Aku tidak akan mencampuri hidupmu. Kapan kamu mau pulang makan malam bareng aku? Aku akan pulang makan malam besok malam. Benarkah? Ini sungguh luar biasa. Aku putuskan untuk tidak mencampuri hidupmu lagi. Aku pergi dulu. Hei Bu, aku antar kamu keluar. Kamu masih mau antar aku ya? Kamu sangat mencintaiku. Tentu aku mencintaimu. Haha, anak yang baik. Hahaha. Ingat pulang lebih awal besok ya. Hanya satu ibu di dunia yang sebaik ini. Aku agak mengerti sekarang. Wah, begitu banyak makanan enak. Yah, aku sudah beli ini buatmu. Makan apa saja yang kamu suka. Kamu makan saja semua yang ada di meja. Baru aku tenang. Kalau kurang makan, masih banyak di lemari es. Wah, ibumu terlalu perhatian. Semua sudah disiapkan buatmu. Gak enak dong aku yang pakai ini. Ibumu menyiapkannya buatmu. Aku nggak bisa nikmati cinta ibu ini buatmu. Tidak apa-apa. Ibuku, ini cinta ibu yang melimpah sekali. Aku sisakan sebagian buatmu. Hei, ku dengar kata temanku. Kamu kan bilang ibumu sangat baik sama kamu. Kenapa kamu nggak terima saja? Kamu tahu kan, kamu nggak tahu bersyukur atas berkah yang kamu dapat, tahu nggak? Apa yang kamu tahu? Ibuku menyebut ini sebagai serangan mendadak. Dia hanya ingin aku pulang ke rumah dan terikat oleh mereka. Kalau itu kamu, apakah kamu akan tertipu? Intrik di istana. Aku masih menggunakan trik kecantikan. Tapi ngomong-ngomong, aku rasa kamu harus kembali membantu. Seperti ayahmu, dia tidak bisa terlalu sibuk sendirian di perusahaan. Ah, tapi sekali lagi, aku rasa bagus kamu tidak kembali. Kalau kamu tidak kembali, aku bisa menikmati semua makanan lezat ini sendirian. Selain itu, aku harus bayar sewa sendirian juga. Pagi? Pagi. 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 Ini dia. Ayo sarapan. Wah, kopi. Roti lapis. Kurang menarik bukan? Ling Xiao, ini sarapanku. Mie instan itu milikmu. Tidak spesial sama sekali. Aku bilang, kamu terlalu sombong. Kamu memberiku mie instan yang baru kamu makan setengah. Kenapa? Kamu sudah tidak mau aku kan? Cepat makan. Nanti ada rapat. Tuan Chen, pagi. Selamat pagi Direktur Chen. Selamat pagi Direktur Chen.
Ayah, aku kembali. Kembali lagi ya. Ayo duduk. Tuan muda, silakan minum teh. Bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini? Tidak buruk, sangat baik. Kamu bilang kamu keluar dari rumah untuk melatih dirimu lebih baik. Lingkungan sekecil itu. Apakah kamu benar-benar bisa mendapatkan latihan? Ketua, ada orang di perusahaan yang mau menemui Anda. Oke, silakan masukkan dia. Silakan. Ketua Meng Tong. Ada apa kamu cari saya? Ada dokumen mendadak di departemen pembelian. Butuh Anda tanda tangan segera. Baik. Ikut saya ke ruang belajar. Oh, omong-omong, ini khusus untukmu. Tepat sekali. Aku juga mau mengujimu. Ayo. Ketua, ini dokumen yang bagus. Ling Xiao, kemari dan duduk. Astaga, kacamata ayah ketinggalan di ruang tamu. Tolong bantu ayah periksa apakah ada yang kurang. Bagaimana? Ada masalah apapun? Tidak ada masalah sama sekali. Oh, tidak ada masalah kan? Tanda tangani ini untuk ayah, Ketua Dong. Apakah kamu mau memeriksa dokumennya sekali lagi? Oh, Ling Xiao, lihat saja. Dia sudah membantu saya memeriksa kontrak sejak kecil. Ayo, tanda tangani. Liu Tua, makanan sudah siap. Waktunya makan. Bagus, Sudah bisa makan, Nani. bagus. Kamu sudah bekerja keras. Ayo kita pergi. Ayo kita makan bersama. Ayo, waktunya makan. Selesai makan secepat ini? Nak, kemari makan. Bu, makanannya sangat banyak sekali. Ayo, Dreamhead, duduk. Ketua, saya akan kembali ke perusahaan dulu. Ada dokumen mendesak yang harus dikirim. Mana saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu? Ayo, ayo, cepat duduk. Jaga saja setelah makan. Ya, duduk, duduk, duduk. Bu, ini terlihat sangat enak. Nak, ayo, ini udang yang kamu suka. Terima kasih, Bu. Mong Tong, kamu dan Ling Xiao seumuran. Lingkungan pertumbuhan juga mirip. Tapi tahukah kamu apa yang aku kagumi dari MU? Yaitu kamu baru saja pulang ke tanah air. Aku tahu aku akan ke perusahaan besar untuk latihan. Ah, ini berharga. Tapi ada satu hal yang kurang kupahami. Berdedikasi. Kamu sediakan lingkungan yang bagus. Tidak enak berlatih di rumah. Harus pergi kerja untuk orang lain. Kalau merasa tak nyaman dengan ayahmu, itu juga bisa. Ayah punya banyak cabang. Bisa ke sana untuk latihan. Aku terima telepon. Bagaimana dengan makan? Kamu bilang apa ini makanannya? Oke. Aku segera ke sana. Perusahaan ada hal lain. Kamu makan dulu. Itu juga harus makan sebelum pergi. Nak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Ketua kamu. Aku cari dia. Mentong, kamu makan punyamu. Kamu makan punyamu, makanlah. Hei, Ayo pergi. Ayo pergi lagi. Bagaimana janjimu padaku? Bukannya bilang takkan peduli lagi pada anakmu? Suruh bawa dia pulang untuk makan malam. Lihat, bilang pergi lagi. Makan malam keluarga pun tak bisa. baiklah. Makanlah. Ling Xiao. Ketua tidak tertarik. Jangan salah paham padanya. Aku tidak salah paham padanya. Aku sudah hidup dengannya lebih 20 tahun. Kamu bisa tenang soal ini. Apa aku ganggu keluargamu? Mata tinta, kamu salah paham. Aku tak peduli apa kata ayah tentangku. Aku tahu dia coba memotivasiku. Tapi aku benar-benar ada urusan pergi.
Itu bagus. Aku khawatir tak bisa penuhi harapan ayah. Aku hanya harap kamu bisa bantu dia urus Yongda. Orang yang ayah lihat benar-benar tak ada masalah. Anda bisa soal ini. Aku akan berusaha semampuku. Kalau begitu kamu masuk duluan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Tapi tanpa dana. Bagaimana cara kita menyebarkan informasi audisi ini? Soal ini kamu bisa tenang. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Ada lebih dari 100.000 penggemar yang mengikuti akun publik kita. Kita juga punya situs resmi. Hanya liputan media milik kita sendiri sudah cukup. Untuk selama pemenangnya dapat gaji, aku tidak percaya tidak bisa menemukan orang. Mencari orang bukanlah hal yang sulit. Aku khawatir tidak bisa menemukan orang yang tepat. Bagaimana mengungkapkannya? Jika kita bisa dengan mudah menyelesaikan seleksi ini, maka kita akan kehilangan efek promosi. Menurutku seleksi ini harus berlangsung bertahap. Setiap tahapan harus dibuat menarik dan beragam. Kita harus menanamkan konsep dan karakteristik merek kita. Untuk menarik orang yang tidak terlalu paham tentang mobil, tapi punya daya beli yang sebenarnya. Aduh. Bagaimana kalau dibuat dalam bentuk permainan? Ide bagus. Ling Xiao akan ikuti pemikiranmu. Oke, biar aku buat garis besarnya dulu. Kamu bantu aku memperkaya detailnya. Aku mau keluar sebentar. Akhirnya selesai juga. Wah, hei. Kamu sudah tidur? Belum tidur.
Ada naskah iklan besok, bisa kamu datang? Apakah kamu akan pergi? Akulah sutradaranya. Kamu yang sutradara, aku akan pergi. Bagaimana responsnya? Responsnya sangat cepat. Sudah lebih dari 30.000 orang yang mendaftar. Sebelum batas waktu kegiatan yang diperkirakan, pasti akan lebih banyak orang yang ikut. Bagus, bagus, bagus sekali. Kegiatan ini pasti bisa sukses. Ini semua berkat Ling Xiao. Dan upaya bersama semua orang. Kakak, kamu hebat sekali. Bagaimana menurutmu ide ini? Malam ini aku traktir kamu makan enak. Oke, 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 oke. 8.616. Halo. Permisi, apakah kau ada? Silakan masuk, oh. Bagaimana kalau kamu buka sedikit lagi? Salju sudah menunggu kamu. Tunggu sebentar. Iklan apa ini? Iklan pakaian dalam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ada apa? Jangan syuting ini. Aku kira kamu yang bikin iklan-iklan itu. Aku agak malu. Bayangin aja kamu lagi di pantai. Temanku bilang, pas mereka syuting iklan pakaian dalam. Dia bisa tenang. Dengan aku, nggak akan ada masalah. Aku cuma percaya kamu di sekitar pulau ini. Ayo ganti. Oke, ikut aku. Siapin baik-baik. Sebentar lagi semua audisi. Terus langsung syuting. Oke. Tiket ini habis. Pak Liu. Hahaha. Pak Liu. Menurut kamu siapa yang lebih cocok? Seharusnya nggak masalah. Bagus sekali. Ayo. Yang ini aja. Leng Sanzhao sama seperti yang aku bayangkan kan? Terus kapan kamu bisa bikin film utamanya? Bisa syuting sekarang. Nggak apa-apa. Kamu bisa bawa pemain ganti baju. Senior, ganti baju di sini. Kesengsem banget. Halo, Pak Liu. Permisi. Waduh, ini kartu kami. Bagus-bagus, semoga ada kesempatan kerjasama. Bagus. Pak Liu, kami sangat berharap bisa kerjasama dengan Anda. Kamu manis banget deh, mulut kecil. Tidak apa. Terima kasih. Pak Liu memang sibuk sekali. Halo, Pak Liu. Astaga, ada-ada saja. Nah, Pak Liu. SHH, bikin kaget aja. Liu, Bos Liu, santai saja. Kita kan sudah akrab.
Sebenarnya, kami sudah lama mencari model seperti Anda. Perusahaan kami ini juga siap melangkah ke kostum avant-garde. Bermaksud menandatangani kontrak dengan Anda. Tahun pertama saya bayar 3 juta untuk Anda. 3 juta? Ya. 3 juta. Mempekerjakan Anda sebagai juru bicara produk perusahaan kami. Bagaimana? Lumayan. Coba dulu. Ada apa? Kamu ini jangan berlebihan. Begini, kami selalu berkomunikasi mendalam dengan setiap model yang diajak kerjasama. Mengerti kan? Tunggu sebentar. Bos Yang, Baik. Serahkan pada Xiaoping. Liu, baru saja lihat dia keluar. Tidak mungkin. lepaskan aku. Kamu ngapain? Jangan. Pak Liu. Ini adik kandungku sendiri. Ya ampun, adikmu terlalu cantik. Kang Liu, apa pendapatmu? Kalau ada apa-apa, mari kita selesaikan film ini dulu. Menurutmu bagaimana? Nanti aku bawa saudara perempuan atau yang lain. Kamu harus kasih tahu dulu. Pak Yo. Dia masih belum dewasa. Aku minta maaf atas namanya. Kamu juga mengerti kan? Begini, kalau ada masalah dengan para aktor, mari kita berdua keluar sendiri dan ngobrol baik-baik. Tidak, kamu tidak benar. Buat saya, ini citra yang bagus untuk adikmu. Saya ingin memintanya menjadi juru bicara citra produk perusahaan kami. Sesederhana itu. Bohong yang mana? Sama sekali bukan begitu. Dia cuma mau ngebully saya. Tidak, kamu ini, cewek. Kamu bilang catat. Saya tidak punya itu, kan? Saya ini Liu. Orang butuh muka. Pohon butuh kulit. Kelinci belum makan rumput di dekat sarangnya. Baiklah. Kamu bilang siapa yang tidak berkulit dan tidak bermuka hari ini? Adikmu. Apakah marga dia yang? Apakah kamu Rao? Kalian berdua tidak bermarga sama. Bakar orang di kuburan. Kamu membodohi hantu. Jangan kira saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu saudara. Sudah terlalu banyak saya lihat. Pikiranmu sama dengan saya. Sudah saya bilang kamu salah. Saya salah apa? Saya punya batas moral sendiri sebagai sutradara. Saya bawa dia ke rumah saya. Bertanggung jawab padanya. Aduh, ya ampun. Saya bilang ya. Jangan pernah sentuh dia lagi. Aduh, apa? Kamu mau memukul saya? Kalian berdua cukup eksplosif. Tidak, kamu ini cowok bukan cuma gak paham perasaan. Kamu ikut campur. Bisa kamu ubah? Tidak, pergi sana. Hehe. Saya berhenti. Hebat. Saya bilang ya. Saya bisa bekerja dengan orang sepertimu seumur hidup. Sungguh memalukan. Ayo, hei, kamu kembali ke sini padaku. Hei, aku akan membunuhmu sekali lagi, percaya atau tidak. Ayo kita minum. Baik, itu bagus. Dan pesanan ini. Makan banyak lagi. Kamu tambah beberapa lagi. Tidak itu. Minum. Kamu kan file. Cuma ada banyak hal yang harus dibicarakan. Kedepannya, perusahaan kita bertemu sebulan sekali. Biayanya akan saya tanggung sendiri secara pribadi. Hari ini, saya juga menghormati satu rekan kerja. Walaupun dia baru masuk perusahaan tidak lama. Tapi dia sudah dapat 2 pesanan. Dia sangat berdedikasi. Anak baik. Ling Xiao, tolong bicara sesuatu pada semua orang. Menurut saya, selama kita lakukan segalanya dengan hati, mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati dan jiwa, itu sudah cukup. Sebenarnya, saya pikir saya cuma beruntung saja. Saya masih harus banyak belajar dari rekan kerja dan senior. Terlalu rendah hati. Ayo, Untuk perusahaan kita, mari kita semua berusaha sebaik mungkin. ayo. Baik, duduklah. Makan. Begitu banyak makanan enak. Baik, itu juga bisa dilakukan. Terima kasih, Aden. Kamu juga makan yang enak-enak ya? Itu Pak Chen. Saya mau bersulang untukmu. Ling Xiao, saya bersulang untukmu. Terima kasih sudah melakukan semua hal yang kamu harus lakukan untuk perusahaan. Shen selalu berbuat begitu. Terima kasih atas perhatianmu. Sepertinya begini. Ini. Saya benar-benar minta maaf tentang hari ini. Tidak apa-apa, bukan itu. Salah saya karena tidak menjagamu dengan baik. Sampai terjadi hal ini. Saya benar-benar orang bodoh. Jangan menyalahkan dirimu sendiri.
Sebenarnya, saya tidak menyalahkanmu. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Cuma nggak nyangka bakal terjadi sama aku. Tapi gak apa-apa. Gak bijak buat ngelakuin sesuatu. Ngomong-ngomong, aku kagum sama yang kamu lakuin hari ini. Bener-bener pas kamu belok dan narik aku pergi. Dia cuma keren banget. Kayak superhero gitu. Di mana sih? Nggak bener tuh. Iya, orang yang berani bilang nggak sama kegelapan sosial kayak gini. Itu baru pahlawan. Terus gimana caramu ngomong kalimat itu? Bekerja sama-sama orang kayak kamu. Itu aib terbesar dalam hidupku. Dia cuma keren banget. Kata-kata yang bener banget. Ada tekad yang kuat buat mati. Kalau nggak bertindak, bakatmu bakal buta. Makanan enak nggak takut. Tunggu dan santai aja. Aku yakin kamu pasti sukses. Beneran? Sebenarnya aku juga mikir gitu. Bagus, dengan kata-katamu. Aku udah mutusin kita harus minum 2 gelas malam ini. Aku temenin kamu. Nah, pelayannya ambil anggurnya. Ya, aku kasih tahu. Hari ini, percuma ngomong banyak. Bebek yang terbang itu gagal. Kegagalan itu kunci sukses. Ya udah, ayo, bersulang buat kegagalan kita hari ini. Kegagalan juga minuman. Habiskan ya, ayo. Oh, yang aku kasih tahu sesuatu. Kamu bilang ini. Setiap kali aku nemuin kunci ini. Kamu kunci ini ya. Kenapa ada yang ganti gembok kuncimu? Ada lagi. Jangan khawatir. Pasti ada hari buat buka pintu sukses. Nah, Dewa Keadilan. Menurutmu ada keadilan di masyarakat ini enggak? Saatnya menderita. Mungkin itu Bos Liu. Bunuh dia. Tidak mungkin. Itu Bos Liu. Aku kasih tahu ya. Gimana dengan ponsel ini? Aku kasih tahu. Lain kali aku lihat Bos Liu itu. Aku rekam dia buat kamu. Aku upload di internet. Iya, aku kasih pujian. Sekalian, minta dia ganti rugi. Haha, upload aja. Hei, minum. Aku tuangin. Haha, hei. Kayak hahaha. Habis. Beli Aku ingat sebuah puisi. Apa? Situasi kita sekarang ini. Sama-sama di ujung dunia. Haha, Kenapa harus kenal dulu baru ketemu? Hatiku mengarah ke bulan. Tapi bulan bersinar di got. Bakat hahaha. Gak ada yang hargai aku, hargai. Hei, jangan, ambil tuang buat beli. Hei bang, kita tutup di sini. Dari dulu, pahlawan dihadapi sejak muda. Lanjut. Cewek cantik ini. Ini, 2 orang ini. Salju. Bosnya yang bayar. Kita datang, haha. Aku gak tidur. Aku mau minum alkohol. Aduh, jangan pergi. Hentikan. Istirahat dulu aja. Minum arak, minum yang benar. Aku lihat dia. Aku mau jadi orang. Ada apa? Ada satu lagi di mobil. Ya.
situasimu gimana? Kamu masih minum? Pulau Rao. Siapa itu Pulau Rao? Halo? Mau dikirim kemana? Kamu tinggal di mana? Hei, kamu bicara. Mau dikirim kemana? Ah, 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 ah. Kamu bicara, kamu. Ah, bos. Cari saja Hotel Express. Bagus. Ya ampun, ya ampun. Oh. Uhuh, 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 uhuh. Haha, aduh, Temani aku nyanyi. Ah, aku yang nyanyi. Ya ampun. Aku nyanyi. Aku ingin terbang lebih tinggi lagi. Aku terbang tinggi. Gunung berapi di bawah badai. Hei, kamu ngapain? Atau berhenti terbang. Kamu gak akan mati. Kamu terbang lebih tinggi. Hahaha. Terbang lebih tinggi. Dibakar dalam angin yang sama. Chengdu, hentikan. Bersiul seperti angin. Tangan serangga bertanya. Orang macam apa ini? Ah, kamu yang mengecuakanmu. Aku benar-benar gak bisa turun. Kamu siapa? Ini di mana? Hotel. Adik. Katanya kamu gadis besar bunga kuning. Kenapa ganggu aku? Kamu ngomong apa? Ulangi lagi. Kamu jelaskan padaku. Ah, Akulah. kamu percaya aku? Aku percaya. Aku percaya. Apa yang terjadi kemarin? Tadi malam, kamu dan kakakku minum kebanyakan. Aku gak bisa bawa kamu ke rumahku. Hanya untuk mengirimmu ke sini. Siapa kakakmu? Ning Sue. Tidak. Kamu yang membawaku ke hotel. Kenapa kamu tidur semalaman denganku? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mau tidur denganmu? Kamu muntah ke aku tadi malam. Lalu, kamu buka jendela dan bilang sendiri. Aku terbang. Kepalamu terbentur kaca. Kalau aku tidak ada di sini merawatmu. Hari ini adalah hari kematianmu tahun depan, tahu? Ah, tidak. Aku harus berterima kasih padamu. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Makan, ongkos taksi, biaya kamar padaku. Aku tidak pernah berhutang padamu. Berapapun tidak boleh. HMPH, ongkos makan yang enak. Harus diberikan hari ini. Pasti tidak punya uang. Kamu dengarkan aku. Aku akan berhenti merokok dan mengantarnya ke rumahmu suatu hari. Jangan katakan sepatah kata pun pada kakakku tentang hari ini. Kamu dengar aku? Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan bilang apa-apa. Oh, ayolah, jangan sentuh aku. Jalan. Ayo, aku mau check out. Kamu bilang kamu perempuan, kenapa pakai kaos pria? Aku mau kamu tidak tahu malu.
Zenan, kamu datang sangat pagi. Aku baru sampai di sini. Mari kita hormat dulu. Ayah, kami semua datang menemuimu. Ini satu-satunya waktu keluarga kita bisa berkumpul. Ayah, jangan marah pada kami. Ayah, kamu baik-baik saja di sana. Kamu akan memberkati kami. Keluarga harmonis, sehat selalu, karir sukses. UM. HMPH, Sudahlah, jangan menangis. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. kakak. Jangan lakukan itu. Hidangan enak sudah dihidangkan, silakan nikmati waktunya. Aku sudah putuskan untuk pakai rencana Lin Yongxiong. Dan proyek ini ditangani oleh Lin Yongxiong. Jiang Wo, kamu bantu dengan baik. Lalu, setiap tanggal 15 Agustus, kita semua harus tinggalkan pekerjaan. Berkumpul dengan rukun dan bahagia, bersatu dan lengkap. Kalau semua setuju, ayo kita minum satu gelas. Kita sekarang sudah satu keluarga. Apa yang mau kamu katakan padaku? Bisa cerita sama aku. Kamu tidak boleh menghinaku seperti itu. Pendapat. Aku punya pendapat besar padamu. Aku yang dirikan kamu. Baiklah, ayo makan. Makan pelan-pelan. Hari ini nasi tidak enak. Jinang, kamu pulang saja. Akhirnya sekali, aku antar kalian pulang. Tidak. Bibiku yang bawa mobil. Kamu pulang sendiri saja. Oke, kalau begitu aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Pelan-pelan. Sampai rumah, kirim pesan ke bibiku. Oke. Hei, kakak sudah pergi. Kenapa tidak pamit sama sekali? Kayak main-main aja. Aku kasih tahu ya, ayahmu tidak akur dengan pamanmu. Itu urusan generasi mereka. Tidak ada hubungannya dengan kamu dan Zenan. Kalian berdua saudara. Hubungan dengan orang terdekat. Kamu tidak boleh begini lagi nanti. Ayah dan pamanku mau bicara apa sih? Ya, siapa yang tahu mereka berdua? Aku cuma harap mereka berdua tidak mengganggu kedamaian. HMPH, tapi pamanmu dan ayahmu memang tidak terlalu ramah. Hah? Setelah, kita pergi. Antar kamu ke toko dulu.
Dengar-dengar Ling Xiao tidak mau mewarisi Xiongda. Dia berhak pilih hidupnya sendiri. Aku juga tidak mau ikat masa depannya dengan ikatan keluarga. Selain itu, kami punya mekanisme pelatihan bakat yang bagus. Takkan ada yang ikut. Beberapa perusahaan penuh dengan kroni. Menggunakan nepotisme untuk menjalankan perusahaan. Dikritik. Kau lupa bagaimana caranya bisa mendekati ayahku dulu. Karena ini keluarga. Apa yang bukan asli? Sekarang kita berdua sudah tua. Kalau pakai cara lama, nggak akan jalan. Salah. Kamu yang tua. HMPH. Kalau kita bukan pesaing, mungkin bisa jadi partner hebat. Ya. Kalau aku nggak bersaing dengan Cho, aku nggak akan tahu kalau punya kemampuan sehebat ini. Lagi pula, main game tanpa lawan itu membosankan. HMPH. Kalau dengan segala cara, bukankah lebih menarik? Ayah, Kok pulangnya cepat sekali? Bagaimana kondisi kesehatanmu? Sebenarnya aku sama sekali nggak sakit. Liburanku ke luar negeri cuma kedok. Aku sengaja. Biar orang luar salah sangka kalau aku mau pensiun. Aku lakukan ini karena dua alasan utama. 1. Untuk buat kesempatan buatmu. Latih tanganmu dengan baik. Cepat kenali perusahaan. 2. Manfaatkan kesempatan ini untuk tarik orang yang bermusuhan dengan perusahaan kita. Lihat trik apa yang mereka buat. Bagaimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Nggak lebih buruk dari sebelum ayah ke luar negeri. Cuma pemegang saham misterius itu belum ketemu. Aku juga sedang selidiki ini, tapi belum ada petunjuk. Ya, bisa melakukan tanpa celah. Pasti orang yang hebat. Memang jagoan itu jagoan. HMPH tanpa celah. Aku nggak percaya. His. Jadi menurutmu siapa? TSK. Aku agak ragu kalau ini yang diatur oleh Xiongda. Aku juga pernah curiga seperti itu sebelumnya. Tapi aku punya teman sekelas kuliah. Dia asisten Lin Yongxiong. Aku sudah menanyainya. Dia memberitahuku bahwa Xiongda tidak punya kesempatan untuk beroperasi secara diam-diam. Dan berdasarkan apa yang aku ketahui tentang dia tidak akan berbohong padaku. Kalau Lin Yongxiong memang ingin menjebak kita, pasti dia akan memberitahu asistennya. Tapi teman sekelasmu itu, seharusnya dia bisa membantu kita. Aku mengerti. Aku akan bicara dengannya lagi. Bawa semua ini bersamamu. Dan ini, oh iya, coklat. Ayolah Bu, sudah cukup banyak. Dan makan banyak ini. Aduh, coklat ini bisa menambah kalori. Kau bawa cemilan sebanyak ini, nanti gemuk loh. Ya ampun, apaan sih? Gemuk? Ah, ibu bawakan yang tidak bikin gemuk kok. Tunggu sebentar. Hei, pakai ini. Lim, di mana aku taruh cemilan yang tidak bikin gemuk untukmu? Aduh, bawakan untuk anakku ini.
Mari, Mei Hua. Duduk. Mei Hua. Biarkan masa lalu berlalu. Orang harus melihat ke depan. Ini jadi bumerang. Kita tidak menginginkan itu, kan? Katanya. Ayah, betapa baiknya. Pasukan besar tidak akan pernah bertarung seperti ini. Jangan khawatir. Nanti juga akan baik-baik saja ke depannya. Aku akan ambilkan makanan untuk anakku. Anakmu sudah pergi. Pergi. Kapan dia pergi? Dia tidak memberitahumu? Aku cari makanan untuknya. Kamu yang menjaganya tadi. Ini aku yang baca. Aku juga nggak tahu. Kamu bisa apa? Hahaha. Pak Shen, Anda minta saya syuting promo ini. Bahkan kalau nemu orang yang tepat, semua ide saya kasih ke Anda. Meski kita bilang ini cuma film mikro sederhana, tapi kita harus bikin rasanya kayak film blockbuster. Satu shot keluar. Boom. Mobil sport Maserati Gigaton. Kayak macan tutul liar yang seksi dan elegan. Menerjang di alam liar. Lalu helikopternya langsung berhenti. Maaf. Kami nggak punya budget setinggi itu. Nggak apa-apa. Helikopternya bisa kita ganti jadi layangan. Layangan? Ini juga keterlaluan banget. Pak Chen. Kalau saya sih, pikirannya agak melompat. Kamu paham kan? Kita nggak pakai orang buat terbangin layangan. Mobilnya. Mobil sport Maserati Gigaton yang terbangin layangan. Pernah dengar mobil narik layangan? Betul. Ini nunjukin performa dan kecepatan mobil kita yang sempurna. Masuk. Mari saya perkenalkan. Ini Rao Shikai. Dia yang akan tanggung syuting film promosi ini. Dua ini perencana proyek kami. Kayaknya kita pernah ketemu di resepsi grup Xiongda. Iya, bos-bos, silakan duduk. Masih ingat terakhir bawa cewek cantik. Oh. Itu pemeran utama wanita film saya berikutnya. Saya ajak dia cari feel. Rao Dao, mau cari feel buat adegan apa di resepsi? Yang penting. Semoga kita bisa kerjasama dengan Rao buat bikin film bagus. Boleh kan? Nggak masalah. Ya ampun, Pak Chen. Kamu itu memang temperamental. Kalau nggak tampil di depan kamera, itu lebih bagus lagi. Lagi mikir apa? Kayaknya kamu kurang lembur. Gila lu? Enggak. Aku cuma sebutin sedikit. Sedikit aja. Ini beberapa ideku untuk pengambilan gambar awal. Bisa kita bicara di ruang rapat? Yah, ini. Kerjaanku biasanya aku kerjakan sendiri. Aku percaya penilaianku. Tolong juga minta Pak Chen, jangan meragukan kemampuanku. Begitulah. Ling Xiao adalah perencana proyek ini. Dia juga karyawan paling potensial kita. Jadi aku tetap percaya penilaiannya. Hahaha. Betul, seperti kata pepatah. 3 orang biasa bisa mengalahkan 1 ahli. Karena mereka karyawan terbaik di perusahaanmu. Maka aku harus melihatmu. Baik. Semoga kita bisa kerjasama dengan baik. Narudao, ayo kita kerja. Oke, silakan. Pak Chen. Orang ini cukup pandai berlaga. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Tidak berani. Hei. Ini baju putihmu? Yang mana? Oh, ini Dior putih. Boleh aku pakai? Pakai aja. Makasih. Wah, rok ini harganya setara gajimu 3 bulan. Mengaku dengan jujur akan dipermudah. Melawan akan dihukum berat. Siapa yang kasih? Oh, apakah kamu sudah berhasil dengan bosmu? Isi kepalamu apa? Teman kirimin dari temannya. Oke. Kalau gitu aku coba.
M. Oh, dang. Cermin, katakan padaku, apa aku wanita tercantik di dunia ini? Benarkah begitu? Kamu sangat cantik. Kamu sangat cantik. Yang paling cantik adalah kamu. Ah, aduh. Teman sekelas Wei Wei. Lihat, kamu punya banyak teman kaya. Cepat bagikan sumber dayanya. Ayo kita buat janji bersama. Yah, aku jadi pusing kalau ingat dia. Begitu lihat dia, aku langsung sial. Sial banget ngirim rok buat kamu. Kalau gitu biar kesialan ini cepat-cepat bunuh aku. Pukul aku! Pukul aku! Aha, Aduh, nona besar aduh. Kamu nggak mau audisi ya? oh, iya, aku mau audisi. Hei, menurutmu aku bisa sukses pakai ini nggak? Pemeran utama wanita itu kamu, kan? Aku juga merasa begitu. Aduh, malu-maluin kalau kalah. Hei, aku pergi dulu. Dah. Terima kasih. Yo, ganti rasanya. Wem. Oh, aku juga minta maaf. Aku terlalu buru-buru. Salah tangkap. Iya, balikin aja. Kamu langsung telepon, kan? Oh, enggak. Oh, jangan sampai ada yang kelewat. Aku berangkat sekarang. Dah. Pergi. Dah. Oh begitu rupanya. Masih nonton, wawancaranya mulai besok. Oh, Viv. Zhao Dong baru telepon kamu. Kapan sejam yang lalu? Oh. Hei, habis deh. Kak Vivian, anginnya menyedihkan, sungai dingin. Hati-hati para pemberani sudah pergi. Tuan Zhao. Bebas dan tak teratur. Ini sikap kerjamu, ya? Kenalan akan dilihat nanti aku kasih 10 menit buat siapin semua bahan. Ketemu di bawah sana. Kalau nggak muncul, nggak usah muncul lagi ke depannya. Ngerti? Oh, Keluar. Pak Li, halo, ketua. Stop mobilnya. Tungguin aku 15 menit. Aku mau beli sesuatu. Oke, Silakan, Pak Zhao. Aduh, tunjukkan produk barunya. silakan lihat. Duduk aku. Pilih satu. wah, yang ini bagus. Coba. Ayo. Ambil, coba dipakai. Pak Zhao, ini nggak cocok. Cocok. Pak Zhao memang punya visi. Kalung ini cocok buat pacarmu. Oh, aku baru aja masuk perusahaan. Belum ada kontribusi apa-apa. Ini bukan buat kamu kok. Oh, Dia tuh.
Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan pertama konferensi aliansi hacker kami. Untuk melindungi privasi dan misteri semua orang. Jadi kami semua pakai topeng. Tapi bukan berarti kami malu ketemu orang. Karena kami semua adalah peri. Semua peri yang berenang di ribuan komputer. Kami bisa lakukan apa saja. Lebih ada di mana-mana. Kalau dunia online harus pisahkan gelap dan terang, maka kami pasti raja kegelapan. Ayo, angkat gelasnya, bersulang untuk semuanya. Siap, siap, siapin. Sekarang adalah sesi yang sudah dinanti-nanti. Kami akan memilih aplikasi ponsel secara acak. Siapa yang bisa menemukan celah dalam kecepatan tercepat, maka dia yang akan memenangkan hadiah 50.000 yuan yang saya keluarkan sendiri. Sudah menang hadiah. Tapi saya ingin mengingatkan kalian sekarang. Karena saya juga ikut dalam permainan ini. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan 50.000 yuan ini. HMPH, apa saya takut sama kamu? Ayo mulai saja. Ya, ayo kita mulai. Ayo, oke, maju. Hadirin sekalian, apakah kalian sudah siap? Oke. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Ayo maju. Kenapa tidak? 4, ayo cepat. Saya menemukannya, hahaha. Ayo sini, saudara. Ternyata di tim teknis kita benar-benar ada orang hebat yang tersembunyi. Ayo, kerja bagus. Hahaha. Ayo pergi. Bersulang. Saudara. Lain kali saya tidak akan bagi hadiah denganmu. Saya akan ambil semuanya. HMPH. Tidak masalah. Ayo kita lanjutkan. Ayo. Saudara, saya sudah menemukan. Orang ini benar-benar tidak mudah mabuk meskipun minum banyak bersama temannya. Haha, Hei. Saya tidak sedang membual. Hei, biar saya kasih tahu kamu sebuah rahasia. Di hari-hari yang akan datang, akan ada hal besar yang terjadi di dunia keuangan. Seluruh kota akan memperhatikannya. Hal ini, itu rencana saya. Membual tidak perlu bayar pajak kan? Kamu bisa ceritakan betapa mengejutkannya itu kepada saya. Saya hanya bisa memberitahu kamu. Hal ini terjadi pada 2 perusahaan real estate. Hahaha. 2 perusahaan properti mana? Hei, aku. Aduh. Hei, bro, haha. Jangan minum terlalu banyak. Brigadir Jenderal. Batuk.
Perusahaan properti. Bukankah keluarga Don Tiun Xiao punya perusahaan properti? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Ahem. Oh tidak.